Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berita yang menarik yang baru saya lihat tadi. Awalnya itu bermula dari postingan Instagramnya Pak Permadi Arya. Jadi kita lihat dulu siapa yang dia bahas dan video siapa yang saya maksud ini. Mari kita tonton dulu video dari Bapak Permadi Arya ini. Guys, kalian mungkin gak pernah dengar siapa Charlie Kirk. Dia adalah seorang aktivis Kristen dan influencer di Amerika yang sangat populer. A Christian, by any chance? Very much so. Like, why is that exactly? Oh, Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. Charlie Kirk ini terkenal sebagai pembela nilai-nilai Kristen di Amerika, yang terkadang dia dianggap anti-Islam. Sebenarnya dia tidak anti-Islam, dia hanya ingin Kristen tetap jadi identitas asli di Amerika. The spiritual battle is coming to the West. And the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism, not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. Hari ini Charlie Kirk sudah tidak bersama kita. Dia tewas ditembak di sebuah forum debat. Gue rasa kita harus cukup bersyukur hidup di Indonesia ya. Karena di sini kita tidak perlu takut kehilangan nyawa karena beda pendapat. God bless Indonesia, rest in power Charlie Kirk. Kita coba baca dulu komentar-komentar orang ya. Karena saya juga baru tahu yang dimaksud beliau ini. Siapa yang namanya tadi? Charlie Kirk ini. Dan ya kalau dia meninggal karena ditembak, wah luar biasa. Bagi saya lihat sebagai orang Kristen luar biasa. Karena orang yang ditembak karena mengikut Kristus dan memberitakan kebenaran, itu adalah suatu hal yang mulia gitu. Dia tulis sini kan kalian mungkin gak pernah dengar ya. Betul, saya juga baru tahu dia siapa. Seorang aktivis Kristen dan influencer. Jadi Pak Permadi ini menekankan bahwa dia aktivis Kristen yang beragama Kristen sebenarnya sih. Karena dia terkenal sebagai pembela nilai-nilai Kristen di Amerika, US yang terkadang dianggap anti terhadap Islam. Oke, dia sudah jelaskan. Nah ini ya komentar ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Weh keren. Berselah di surga Charlie. Terima kasih telah berbagi ini mas. Oh berarti ke Pak Permadi. Aku telah berjuang dengan baik. Jadi kutip ayat Alkitab ya. Aku telah menyelesaikan perlombaan, aku telah melihara iman. Sekarang aku telah menyediakan mahkota kebenaran yang Tuhan dan hakim yang benar akan dianugerahkan kepadaku pada hari itu. Dan bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oke. Selalu nontonin Charlie dan pagi ini bangun nangisin bermeruko padahal gak pernah ketemu. Oh iya ya. Sosok berani, pintar dan public speakingnya sangat baik. Gak seperti saya. Saya yang harus kehilangan orang seperti ini. Tapi kalau Tuhan izinkan pasti baik. Ingat pasti baik. Berdoa untuk keluarganya, semoga Roh Kudus menghiburkan dan menguatkan mereka sehingga mereka punya hati yang mengampuni orang yang membunuh suami dan ayah mereka. Walaupun aku sendiri melihat videonya yang bukan keluarga sepertinya sangat sulit, tetapi mengandalkan Tuhan, nothing impossible. Aku suka nonton debat dia, pinter berdebat, sopan, santun dan kalem. Gak kayak orang-orang yang kalau dia gak cocok kerjanya bertekak siapa paling keras ya orangnya lurus apa. Teman-teman kalau kalian mau pakai kamera yang saya gunakan ini dari JT seri W7. Ini dia hasilnya lumayan bagus banget. Saya pasangkan di OBS. Kemudian ya ini dia di atas. Kemudian kalau kalian pakai juga mikrofon dari Inback, ini ada juga saya pernah gunakan di video-video sebelumnya. Ini ada dua ya. Ini yang dicolok HP dan ini sudah Type C dan langsung bisa dicolok juga di sini. Ada alat casnya. Kemudian headphone yang kalau saya edit gitu. Saya ngedit, saya dengar ya pakai ini, pakai headphone ini. Oke, silakan kalian beli aja. Deskripsi kalian bisa lihat dan juga ada di sebelah kanan bawah. Love Jesus. Parah nih nggak bisa debat di short. Oke, yang rugi itu kita di dunia ini kehilangan Charlie Kirk. Bukan buat Charlie, dia sudah bahagia bersama Tuhan Yesus di surga. Oh, berarti di komentarnya Permadi Arya ini komentar positif semua ini ya. Nah, hidup di Indonesia ngomong kebenaran dikit sudah dianggap penistaan agama terhadap umat mayoritas. Tapi ini ya, tadi kan Pak Permadi Arya sudah notice soal ini ya, bahwa kita bersyukur di Indonesia nggak seperti ini. Ya nggak tahu ya apakah sudah terjadi apa enggak. Tapi seperti di Palu beberapa tahun yang lalu itu saya pernah dengar pendeta itu di satu gereja itu kan tembak mati juga di atas mimbar. Dia lagi khotbah atau lagi bawa liturgi lah karena dia kan sebagai pendeta. Pernah sampai makamnya pun ada di depan itu. Itu bukan dalam forum debat ya. Kita nggak tahu alasan dan alasan dibalik melakukan semuanya itu atau alasan penembakan itu kita nggak tahu.
Jadi kalau dibilang bahwa di Indonesia masih aman, ya saya juga mungkin iya, saya pasti iya, tapi ya semoga terus lah dengan kejadian ini jangan sampai. Makanya kita berdoa lah sebagai orang Kristen, ya jangan terus terjadi. Tapi kalau memang Tuhan juga izinkan terjadi, ya mau gimana lagi, itu sudah pasti yang terbaik. Karena kalau sudah Tuhan yang berbuat, itu sudah yang terbaik gitu. Kita manusia ini nggak bisa mengganggu gugat apa yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan izinkan bisa terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Luar biasa, dan turut berduka cita lah untuk beliau ini. Ini mari kita baca dari berita CNN ya. Detik-detik sebelum Kirk tertembak, ia juga sedang menggelar debat terbuka yang sedang membahas soal penembakan massal di AS yang marak selama 1 dekade terakhir. Dalam momen-momen terakhir, Kirk itu seorang pemuda bertanya kepadanya berapa banyak pelaku penembakan massal yang merupakan kaum transgender selama 10 tahun terakhir. Terlalu banyak. Pemuda itu lalu mengatakan angkanya 5. Kemudian bertanya, apakah Kirk tahu berapa total pelaku penembakan massal mereka selama 10 tahun terakhir, termasuk atau tidak termasuk kekerasan geng, balas Kirk. Ya, ini dia beritanya, kalian bisa lihat ya. Baik, kita geser pada video berikutnya. Ini seorang Kristen kayaknya. Karena soalnya gini, pakaianku hari ini bukan menunjukkan bahwa aku muslim. Aku beradaptasi dengan lingkunganku di mana aku berada. Dengan ini aku jaga hubungan dengan sesama. Membawa seluruh hidupku dengan segala rencana, harapan, dan kelemahanku. Aku menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ini hanya shot foto dan kemudian dia kasih audio. Coba kita baca komen-komentar. Istriku juga berjilbab tiap hari bekerja. Tuhan Yesus melihat hati, manusia melihat rupa. Amin. Alhamdulillah kakaknya udah mulai belajar pakai hijab. Ya, tinggal login aja. Ini komentar-komentar ini bagi saya jelek sekali gitu loh. Gara-gara pakai jilbab kan sudah dia kasih caption di atas. Dia kan hanya menjaga, bukan. Tapi kalau orang-orang seperti ini agak aneh menurut saya. Tuhan Yesus tidak memandang jilbab, tetapi melihat hati yang tulus. Jilbab bukan bawa kita ke surga, tetapi hati yang benar, setia pada Yesus Kristus. Ini yang benar ya. Ini dari Kak Delvi Kristen ini. Agama bukan penyelamat. Betul. Tapi percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat. Nah, gitu. Segera bersyahadat saja Kak, biar pakai. Kurang asam. Ini komentar-komentar gini. Salam toleransi Kak. Semoga cepat dapat hidayah. Ini lagi. Karena Mbak itu kulihat pakai kerudung. Enggak harus Islam yang pakai jilbab. Betul, enggak harus. Karena di awal orang Kristen juga di Arab sana pasti mereka juga masih pakai jilbab. Kan jilbab itu kan budaya sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa diadopsi oleh agama tertentu, khususnya agama Islam. Tuhan Yesus memberkatimu dek. Oke, luar biasa. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang video yang pertama tadi tentang Charlie Kirk tadi itu? Ya memang sih dalam konteks dia meninggal bukan soal agama ya. Tapi kalau Pak Permadi Arya tadi dia menyinggung soal agama. Dan bagi saya dia tetap tetap telah mendapat tempat yang tenang di rumah Bapa gitu. Dan dia sosok yang hebat lah. Dan ya setelah memberikan hidupnya dan pengorbanan untuk Kristus. Karena mungkin di saat itu bukan dalam konteks dia memberitakan Injil, tapi setidaknya selama hidupnya dia sudah memberitakan Injil dan menjadi istilahnya apologet lah, bukan membela agama ya, bukan membela tentang Tuhan tapi membela iman gitu, dalam arti mempertanggungjawabkan iman. Oke. Dan untuk Mbak yang kedua tadi ini ya luar biasa, dia bisa bertoleransi. Pertanyaannya, jika di satu perusahaan itu milik orang Kristen terus disuruh lepas jilbab, contoh ya, apakah teman-teman kita yang beragama Islam nurut? Tentu saja tidak. Hanya orang Kristen yang bisa bertoleransi dengan baik. Dan ingat, jilbab itu bukan untuk agama tertentu sebenarnya. Kalau dari pandangan Kristen ya, bukan untuk itu kan budaya, bukan menjadi identitas agama tertentu. Walaupun kita tahu bahwa Islam juga menjadikan itu sebagai identitas dan sebagai mereka menuruti perintah. Tapi bagi orang Kristen itu sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kami ya, ini sekali lagi berbeda pendapat loh, tapi bukan berarti kita harus samakan. Baik teman-teman, demikian aja video kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian di bawah. Berikan juga komentar kalian di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.